Seorang pengemudi ojek online menendang pesepeda di jalur khusus sepeda di kawasan Sudirman Tamrin, Jakarta. Peristiwa tersebut menjadi perhatian publik setelah videonya viral di media sosial. Mahkamah Agung memutuskan menolak peninjauan kembali atau PK yang diajukan oleh 7 terpidana dan 1 mantan terpidana kasus pembunuhan berencana Vina dan Eki di Cirebon. Kita buka apa kabar Indonesia Pagi, pemirsa, dari informasi seputar kebakaran yang terjadi terhadap sebuah gudang penyimpanan bahan kimia di Kelurahan Priuk Jaya, Kecamatan Priuk, Kota Tangerang, Banten. Gudang ini pun ludes terbakar. Banyaknya bahan kimia dalam tangki dan drum membuat api dengan cepat membesar dan menjalar ke mobil yang ada di dalam gudang serta meludeskan hampir seluruh bangunan gudang yang tidak jauh dari permukiman warga. Bahkan beberapa kali ledakan yang disertai semburan api membuat karyawan dan warga yang bermukim di dekat gudang yang terbakar ini panik dan mencoba menjauh dari lokasi. Petugas pemadam kebakaran pun yang diterjunkan ke lokasi sempat mengalami kesulitan untuk memadamkan api lantaran ledakan yang terus terjadi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi pemirsa. Selamat pagi Alfat. Selamat pagi Adi Kumala. Apa kabar Indonesia? Apa kabar semuanya? Sehat-sehat ya? Sehat. Menjadi Jumat berkah buat Anda semua Iya, hari Jumat ini. berkah, amin. Karena kita juga akan menghadirkan sejumlah perbincangan yang menarik tentunya. Iya. Ini ada satu perbincangan yang biasanya kalau ingat kasus ini ibarat seseorang yang dulu pernah dekat tapi kemudian terasa asing dan sekarang mulai dekat lagi. Di kasus Vina gitu ya, dulu pernah sampai berapa bulan Sampai kita berapa omongin. episode ya, Terus sempat menghilang. Akhirnya sekarang ada lagi informasinya, ini seputar ditolaknya PK para Iya, ditolaknya PK. Jadi pemirsa, selama ini sudah bergulir sidang PK di Mahkamah Agung tentang 7 terpidana yang mengajukan di kasus Vina dan Eki ini. Namun beberapa waktu lalu Mahkamah Agung mengeluarkan keputusan bahwa PK ditolak. Wow. Tentu ini sontak mengecewakan keluarga, tim kuasa hukum, dan mungkin ada sebagian masyarakat juga yang berharap bahwa ini diterima. Tapi kita tidak tahu ya, mungkin ada juga yang setuju, tapi ini akan kita bahas nantinya. Sebenarnya bagaimana pertimbangan dari majelis hakim memutuskan hal ini, apakah sudah sesuai dengan keadilan hukum? Ya. Dan juga kita akan lihat apakah celah yang bisa diambil oleh para terpidana itu mungkin mengajukan kembali PK katanya atau sih ada banyak celah katanya ya. Nanti kita akan coba bahas bersama dengan sejumlah pakar hukum yang akan kita nanti diskusikan di dialog nanti kita. Nah, kita nanti bahas itu, tapi kita akan sajikan dulu ada informasi pilihan berikut ini pemirsa. Ini ada seputar razia. Nah, untuk mengantisipasi peredaran narkotika saat libur Natal dan Tahun Baru, karena ada banyak sekali kejadian nih ya, setiap mau akhir tahun. Nah, tim gabungan di Res Narkoba Polda Jabar, TNI, BNNP, dan juga Bea Cukai menggelar razia. Hati-hati yang sering ke tempat hiburan malam. Ini tulisan agak misspelling dikit nih, boleh diperbaiki nih. Hiburan malam di Kota Bandung, Jawa Barat. Ada razia tempat hiburan malam di Kota Bandung tersebut dilakukan di beberapa lokasi, mulai dari kawasan Braga, Sukajadi. Iya, selain Braga dan Sukajadi, ada juga Setiabudi serta Jalan Soekarno-Hatta. Ya. Mulai dari tempat karaoke maupun tempat hiburan malam. Para pengunjung yang diduga mengkonsumsi narkotika langsung menjalani tes urin. Dari hasil razia ini, 8 orang turut diamankan karena positif mengkonsumsi sabu-sabu dan benzo. Mereka pun langsung dibawa ke Mapolda Jabar untuk diperiksa lebih lanjut. Hati-hati yang suka ke tempat hiburan malam.
Ini memang tempat yang rawan untuk adanya aktivitas obat-obatan terlarang. Mending ngumpul sama keluarga nyate-nyate lah ya. Kalau mau liburan akhir tahun. Harusnya refleksi ya, udah mau tahun baru. Kita ke informasi berikutnya pemirsa, jelang akhir tahun sebanyak 1.200 warga di Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya, Jawa Timur antri di kantor pos untuk menerima bantuan langsung tunai atau BLT dari Kementerian Sosial. Ya, penyaluran BLT dan juga program bantuan sosial lainnya seperti ada program Keluarga Harapan (PKH). Nah, ini mulai dilaksanakan memang sejak tanggal 18 sampai tanggal 21 Desember 2024 dengan target ini mencakup lebih dari 22.000 keluarga penerima manfaat di Surabaya. Panjang antriannya kalau kita lihat ya, selain melalui kantor Pos Indonesia. Mungkin juga karena mau tahun baru ya. Iya, penyaluran bantuan juga dilakukan melalui kantor kecamatan dan juga kantor kelurahan di wilayah Surabaya. Bagi warga atau Anda nih pemirsa yang mungkin belum sempat mengambil bantuan, PT Pos Indonesia juga bisa mengantar langsung ke alamat penerima. Nah, bantuan ini diharapkan memang dapat meringankan beban masyarakat terutama yang membutuhkan serta mempercepat pemulihan ekonomi. Apalagi tahun depan PPN sudah naik, lalu ada penambahan pajak dan lain-lain. Nah, ini mungkin dibutuhkan. Sangat menstimulus ya. Masih dari Surabaya. Kalau di Surabaya tadi kita lihat ada warga yang kemudian berusaha untuk mendapatkan BLT, antri sepanjang-panjangnya. Ada informasi lain dari Surabaya pemirsa. Ini seputar eksekusi pengosongan Hotel Garden Palace Surabaya di Jalan Yosudarso pada Kamis siang ini dan ini berlangsung ricuh. Sekelompok orang dari pihak termohon eksekusi menghadang petugas jurusita dan polisi yang akan masuk ke dalam hotel untuk melakukan pengosongan. Tak berhenti pada aksi penghadangan, sekelompok orang dari pihak termohon eksekusi juga mengunci pintu kaca hotel dari dalam. Dan mereka juga memblokade akses masuk dengan perabotan hotel karena dihadang untuk masuk ke dalam hotel yang akan dieksekusi. Petugas pun terpaksa memecahkan kaca untuk bisa masuk ke hotel yang menjadi objek eksekusi pengosongan. Proses eksekusi ini dilakukan oleh Bank Victoria dan PT Tunas Unggul Lestari selaku pemenang lelang atas pengelola Hotel Garden Palace yang memiliki hutang terhadap Bank Victoria hingga terjadi kredit macet. Kita ke informasi dari Brebes pemirsa, akibat nekat menerobos palang pintu yang ditutup petugas perlintasan, seorang pengendara sepeda motor di Brebes, Jawa Tengah tewas tersambar kereta. Ya, miris, ini kejadian yang tidak sekali dua kali, sering sekali terjadi. Ada orang yang kemudian menerobos perlintasan kereta dan kemudian tersambar kereta. Ini salah satunya pemirsa terjadi di Brebes, pengendara sepeda motor tewas usai tertabrak kereta barang dari arah timur menuju ke arah barat dan ini terekam kamera warga loh. Petugas yang datang ke lokasi juga kemudian langsung mengevakuasi jasad korban kecelakaan ke ruang pemulasaraan di kamar jenazah RSUD Brebes pada Kamis siang. Menurut petugas, korban yang mengendarai sepeda motor ini sepertinya nekat untuk menerobos palang pintu yang ditutup petugas. Sudah ada palang pintunya sebenarnya, sudah ditutup oleh petugas, tapi tetap nekat. Korban pun tewas seketika di lokasi kejadian setelah terseret hingga 18 meter. Sementara kasus kecelakaan pengendara sepeda motor yang tertabrak kereta api ini saat ini ditangani oleh petugas Gakum Satlantas Polres Brebes. Semoga ini jadi pelajaran. Tetap sabar kalau di perlintasan kereta. Jadi sabar pelajaran buat kita juga, meskipun kita buru-buru ada urusan penting, tapi kita harus memperhatikan keselamatan dan rambu-rambu lalu lintas yang harus kita ikuti. Apalagi ini ada palang pintunya gitu. Iya, ini udah dihalangi tapi tetap nerobos. Motornya di Om. Seret 18 meter berarti. Dari Ini. 10 meter. Mau ke luar negeri gimana Pak? Baik, kita beralih ke informasi lain pemirsa. Ex-Menkominfo yang kini menjabat sebagai Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri. Budi Ari pun kemudian diperiksa oleh jajaran penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Kortas Tipikor Bareskrim Polri. Budi Ari diketahui tiba di Bareskrim Polri sekitar pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Kabar mengenai pemeriksaan Budi Ari dibenarkan oleh Waka Kortas Tipikor Mabes Polri Brigjen Arif Adiharsa melalui pesan tertulis. Ketika dimintai keterangan lebih lanjut, Brigjen Arif Adiharsa menyarankan awak media untuk mencari informasi kepada
di Reskrimsus Polda Metro Jaya yang hingga saat ini belum memberikan keterangan. Hingga kini Budi Ari masih diperiksa, namun polisi belum memberikan keterangan lebih lanjut terkait pemeriksaan mantan Menkom Info tersebut. Teman-teman media sekalian, saya ingin memberikan pernyataan. Yang pertama, sebagai warga negara yang taat hukum, saya penuntasan pemberantasan kasus judi online di lingkungan Komdiji. Yang kedua, pemberantasan judi online merupakan tugas kita bersama sebagai sesama anak bangsa. Karena itu perlu konsistensi dan keteguhan hati untuk menuntaskan pemberantasan judi online ini, terutama dalam perlindungan terhadap masyarakat. Yang ketiga, mengenai materi dan isi keterangan yang saya berikan hari ini, silakan ditanyakan kepada pihak penyidik yang berwenang. Begitu ya, terima kasih. Ada berapa pertanyaan, Pak? Mau tahu aja. Berapa lama diperiksa? Jauh, pokoknya tunggu keterangannya ke ya. Dari jam berapa Pak? 2 jam. Ya. Ya. Ada lapor sama presiden nggak Pak kalau dipanggil hari ini? Pokoknya saya membantu. Pak Prabowo tahu nggak Pak? Rumah Bapak Ya. digeledah benar Pak? Wah, fitnah itu. Ya, tidak lengkap rasanya kalau hari Jumat pagi ini kita tidak memantau arus lalu lintas. Biasanya di hari Jumat kendaraan beranak pinak. Entah kenapa ya. Apakah pagi ini sudah mulai padat? Kita akan terhubung langsung dengan Bribda Syahara di Pancoran, Jakarta. Silakan Bribda Syahara. Terima kasih Alfat dan juga Mala, dan selamat pagi pemirsa, dengan saya Bribda Syahara dari Redaksi Kabar Polri. Pada pagi hari ini akan mengajak Anda untuk memantau situasi arus lintas terkini tepatnya dari kawasan Simpang Manggarai, Jakarta Selatan, yang mana pemirsa dapat kita bersama untuk kondisi arus lintas tepat di belakang saya. Pada saat ini terpantau sudah terjadi peningkatan volume kendaraan dari berbagai arahnya karena memang berkaitan dengan jam berangkat perkantoran. Kemudian pemirsa, untuk arus lalu lintas dari arah Cawang ataupun Pancoran yang hendak menuju ke arah Selipi maupun yang hendak mengarah ke Gatot Subroto pada pagi hari terpantau ramai namun masih terbilang lancar. Ketersendatan hanya menjelang traffic light, namun selepasnya kendaraan masih dapat melaju dengan kecepatan normal. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah sebaliknya, yaitu dari arah Gatot Subroto ataupun Selipi yang hendak menuju ke arah Pancoran, MT Haryono maupun ke arah Cawang dan juga Halim, pada saat ini juga terpantau ramai namun masih terbilang lancar. Kami mengucapkan terima kasih kepada Anda para pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop dan tetap melakukan hak pejalan kaki. Dan kami juga kembali menghimbau kepada Anda para pengendara roda 2 maupun roda 4 agar untuk selalu berada pada lajur Anda dengan tidak menggunakan alasan terburu-buru agar dapat menggunakan jalur busway. Kemudian kami juga mengingatkan kembali kepada Anda khususnya para pengendara jalan roda 4 agar untuk kembali mengecek nomor kendaraan Anda, mengingat hari ini tanggal 20 maka hanya kendaraan berplat nomor genap saja yang dapat melintasi sekitaran kawasan ini. Dan bagi Anda para pengguna jalan yang memiliki plat nomor ganjil dapat mencari jalan alternatif lainnya. Kemudian pemirsa, untuk arus lalu lintas dari arah Manggarai yang hendak menuju ke arah Pasar Minggu ataupun Kalibata pada saat ini juga terpantau lancar. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah sebaliknya, yaitu dari arah Kalibata dan juga Pasar Minggu yang hendak menuju ke arah Manggarai ataupun yang akan menuju ke arah Gatot Subroto dan juga Selipi, pada saat ini terpantau sudah terjadi peningkatan volume kendaraan namun masih terbilang lancar. Meskipun demikian, kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap berwaspada
mengingat di kawasan ini banyak sekali aktivitas angkutan umum yang kerap kali menaik turunkan penumpang di seberang tempat. Tak hanya itu pemirsa, kami juga menghimbau kepada Anda pengguna jalan roda 2 agar untuk selalu menggunakan helm yang berstandar SNI demi keselamatan diri Anda pribadi dan juga pengendara lainnya. Dan juga kembali kami mengingatkan kepada Anda untuk kembali mengecek surat-surat Anda, pastikan dalam keadaan yang lengkap sebelum melaksanakan perjalanan. Dan pemirsa, berdasarkan data Dirgahayu Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia dalam 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 304 kasus laka lantas dengan rincian 41 meninggal dunia, 35 luka berat dan 361 luka ringan. Dari 304 kasus laka lantas tersebut sebanyak 76% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu, kami dari pihak kepolisian tak henti-hentinya menghimbau kepada Anda para pengendara untuk selalu tertib dalam berlalu lintas dan mematuhi aturan dalam berlalu lintas serta arahan petugas kami di lapangan. Dan pemirsa, bagi Anda yang ingin mengetahui sebuah informasi arus lintas terkini, Anda bisa menghubungi layanan call center kami di 15669 ataupun SMS Center di 9119. Sebelum kecelakaan keselamatan untuk kemanusiaan, efektif dan selain presisi. Demikian Ibda Syarah melaporkan, kembali bersama dengan Alfas dan Mala silakan. Baik, terima kasih Bribda Syahara mengabarkan dari kawasan Kuningan, Jakarta. Kita jeda dulu pemirsa. Kita kasih kesempatan Anda untuk teh dulu, untuk sarapan dulu. Lanjutkan sarapan. Nanti kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi dengan informasi dari Presiden Prabowo Subianto yang menghadiri KTT D8 di Istana Kepresidenan Mesir. Jangan kemana-mana, tetap di sini di Apa Kabar Indonesia Pagi. Presiden Prabowo Subianto tiba di Istana Kepresidenan New Capital Presidential Palace, Mesir, sekitar pukul 11 waktu setempat. Kedatangan Prabowo Subianto disambut hangat Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi, yang juga sebagai Ketua KTT D8 tahun 2024. Presiden Prabowo mengatakan negara anggota KTT D8 memiliki peluang yang sangat besar untuk berada di antara 25 negara dengan ekonomi terbesar di dunia pada tahun 2050 jika gerakan blok ekonomi ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya. Dengan penuh optimistis, Prabowo juga menyinggung para delegasi maupun kepala negara yang hadir untuk serius memberantas kemiskinan dan saling berkolaborasi meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dalam forum tingkat tinggi ini, nampak Presiden Prabowo Subianto ditemani oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dan Wakil Menteri Luar Negeri Arif Hafaz Ugroseno. Dalam rangkaian acara, nantinya Presiden Prabowo menerima serah terima tongkat estafet Ketua D8 yang akan mulai aktif pada 1 Januari 2026 mendatang. Dari Kairo, Mesir, Ikra Anggana, TV One mengabarkan. Kami masih hadirkan informasi pilihan untuk Anda pemirsa, di mana Ketua MPR RI Ahmad Muzani dan delegasi melakukan kunjungan ke Sekretariat Organisasi Kerjasama Islam atau OKI di Jeddah, Arab Saudi. Ya, rombongan Ketua MPR RI ini bertemu dengan Sekretaris Jenderal OKI, Hussein Brahim Taha, untuk membahas berbagai isu strategis. Salah satunya terkait isu dukungan terhadap perjuangan Palestina. Nah, Ahmad Muzani menegaskan komitmen Indonesia dalam mendukung hak-hak dasar rakyat Palestina dan berkomitmen memperjuangkan kemerdekaan mereka di berbagai forum internasional. Indonesia juga terus mendukung OKI dalam mengupayakan kemerdekaan Palestina. Dalam kesempatan ini, Ketua MPR RI juga mengusulkan agar pengalaman Indonesia dalam mengelola kebinekaan ini bisa menjadi role model, panutan bagi negara-negara anggota OKI. Selain itu dibahas juga terkait peluang kerjasama di sektor ekonomi, di sektor pendidikan, dan juga kemanusiaan untuk lebih mempererat lagi hubungan antar negara anggota OKI. Upaya untuk memperjuangkan Palestina terbebas dari penjajah bagi bangsa Indonesia, pertama itu adalah amanat dari pembukaan Undang-Undang Dasar 45, amanat sejarah yang merupakan beban bagi Konferensi Asia Afrika. Yang kedua, pengalaman sejarah bangsa Indonesia yang ratusan tahun dijajah. Apa yang dialami oleh bangsa Palestina
pernah kita alami pada masa lalu, ratusan tahun kita mengalami hal yang sama, sehingga kita pun tidak ingin hal yang pernah kita alami dialami oleh bangsa Palestina pada masa-masa kini. Maka itu kita sekarang bersatu untuk hal tersebut dialami oleh bangsa Palestina. Maka itu kita terus berjuang dengan perjuangan diplomatik, dan hari ini kita bertemu dengan Sekjen OKI untuk mensupport, memberi dukungan secara diplomatik terhadap hal itu. Yang kami bergembira adalah OKI akan terus mendorong dialog bagi negara-negara peserta OKI untuk mendorong demokratisasi, partisipasi bagi terwujudnya demokrasi, untuk terwujudnya keadilan, kesejahteraan bagi anggota OKI. Pemirsa, Indonesia dan juga India bersepakat untuk lebih memperkuat kerjasama di berbagai bidang, khususnya di sektor ekonomi dan juga bisnis. Ya, hal itu terungkap dalam pertemuan Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Bakri, dengan Duta Besar India untuk Indonesia, Sandip Chakravorty, di Menara Kadin, Jakarta, Kamis kemarin. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia, Anindya Bakri, bertemu Duta Besar India untuk Indonesia, Sandip Chakravorty, di Menara Kadin. Audiensi digelar untuk membahas lawatan Presiden Prabowo Subianto ke India tanggal 25 hingga 26 Januari 2025 sebagai tamu kehormatan pada peringatan Hari Kemerdekaan India. Pertemuan juga membahas mengenai kerjasama Indonesia dan India dalam bidang ekonomi dan bisnis. Kedua negara memiliki landasan dan spirit yang sama, terutama mengenai sejumlah bidang seperti swasembada pangan, digitalisasi, kesehatan, pendidikan, dan sektor lain. India dan juga Indonesia mempunyai relasi yang cukup panjang secara bukan hanya histori, kultural, tapi juga ekonomi, bahkan politis juga. Selama ini kita lihat dua-duanya merupakan non-aligned country. Zaman dulu kita ingat mengenai KTT non-blok, India salah satu pendukung upaya ini, tapi sekarang kita bicara mengenai ekonomi. Dalam diskusi tadi kita melihat banyak, baik di resiliensi atau swasembada pangan, swasembada energi, maupun kekuatan daya tahan kesehatan, ya, dan masih banyak lagi. Dan ini harusnya menjadi suatu yang baik dan kehormatan. Bapak Presiden Prabowo diundang menjadi tamu spesial, guest of honor pada Republic Day pada tanggal 26 Januari. Jadi ya, kita melihat dari sisi Kadin bukan saja government to government, tapi juga business to business kita kedepankan. Dan ini tadi saya juga diberikan kehormatan untuk menjadi pimpinan untuk InCham, Indonesia Chamber of Commerce, dan itu saya tentu akan mengiyakan karena bagus buat Indonesia. Duta Besar India untuk Indonesia, Sandip Chakravorty, merespons positif pertemuannya dengan Kadin Indonesia. Ia berharap dapat mempererat hubungan bisnis yang sudah terjalin sebelumnya. Apalagi Indonesia dan India merupakan dua negara berkembang yang sedang menuju negara maju. Dari Jakarta, Kristanti Yosefa, Ahmad Syamsuddin, TV One mengabarkan. Informasi pilihan lainnya, pemirsa, ratusan orang yang berencana melakukan aksi penyerahan petisi tolak kenaikan PPN 12% sempat dihalangi oleh petugas kepolisian. Ya, mereka dilarang betul untuk melakukan aksi di depan Kemensesnek, pemirsa. Lebih dari 100.000 orang telah menandatangani petisi yang isinya mendesak pemerintah untuk membatalkan kenaikan PPN menjadi 12% yang rencananya akan mulai diberlakukan pada Januari 2025. Sampai saat ini penandatanganan petisi juga terus bertambah jumlahnya sebagai bentuk protes atas pengumuman resmi kenaikan PPN yang dilakukan pada 16 Desember kemarin. Nah, penyerahan petisi tolak PPN 12% oleh 4 orang perwakilan massa ini berlangsung di depan Istana Kepresidenan, dan memang lokasi ini menjadi titik kumpul dari aksi Kamisan.
Ya, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haidar Nasir meminta pemerintah untuk coba mengkaji ulang lagi nih kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12% pada Januari tahun depan. Ya, Haidar meminta setiap kebijakan yang dirumuskan harus berlandaskan keadilan sosial. Sebab persoalan pajak selalu terkait dengan perusahaan berskala kecil dan masyarakat kelas menengah. Memang ada dimensi urusan pajak, tetapi mereka bergerak secara sosial, maka mungkin perlu betul-betul dikaji ulang ya, sehingga kebijakan pajak itu juga ya memperhatikan aspek keadilan sosial. Karena kan policy pajak di Indonesia tidak akan lepas dari kondisi kehidupan bangsa dan cita-cita keadilan sosial. Di situ aja yang harus diperhatikan betul, sehingga kebijakan itu kemudian malah tidak menghambat spirit kemajuan. Ya pemirsa, gara-gara tidak diizinkan masuk Kebun Raya Bogor saat jam operasional, puluhan anggota ormas asal Banten mengamuk. Informasinya nanti kita akan hadirkan di mana puluhan ormas ini menyerang security dari Kebun Raya Bogor. Kita akan hadirkan saat lagi. Ya. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Kita hadirkan informasi ini. Video yang Anda lihat ini adalah kejadian yang terjadi di Lampung, di mana aparat kepolisian Polresta Bandar Lampung ini memburu geng motor yang menewaskan seorang pelajar SMP. Tawuran terjadi di Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung, Lampung pada Selasa malam. Korban tewas bernama Freddy Saputra berumur 15 tahun akibat menderita luka bekas penganiayaan senjata tajam di kepala dan dada. Dalam rekaman CCTV ini, pemirsa, terlihat rombongan remaja sempat berlari ke permukiman padat untuk menyelamatkan diri akibat dikejar sekelompok remaja bersenjata tajam. Menurut polisi, tawuran dipicu saling ejek antar geng motor di media sosial dan mereka menyepakati untuk tawuran. Polisi masih memburu para pelaku pembunuh korban dan pimpinan geng motor yang mengakibatkan tawuran tersebut. Patut disayangkan ya, masih saja terjadi tawuran-tawuran antar geng seperti ini. Menimbulkan korban jiwa pun. Betul, sampai menimbulkan korban jiwa. Semoga ini bisa diantisipasi untuk kedepannya tidak terjadi lagi. Dari Bandar Lampung, pemirsa, kita beralih ke Tangerang Selatan, Banten. Ini ada video yang viral di mana ada dua sedan mewah melakukan aksi balap liar di dalam tol Serpong, Balaraja, Tangerang Selatan, Banten. Dan aksi balapan liar ini, pemirsa, meresahkan warga yang melintas di jalan. Kalau Anda lihat, ini adalah video dua sedan mewah ketika melakukan balapan liar di dalam tol Serpong Balaraja, Serbaraja yang viral di media sosial. Dalam rekaman terlihat dua sedan mewah yang diduga tergabung dalam kelompok komunitas mobil sedang bersiap-siap untuk melakukan balapan liar di dalam tol Serpong Balaraja pada tanggal 5 Desember 2024 lalu. Tidak berselang lama, petugas pengelola jalan tol membubarkan aksi balap liar dan para penonton balapan yang menyaksikan dari pinggir tol. Satlantas Polres Tangerang Selatan bersama Induk PJR Serpong pun menindaklanjuti aksi balapan liar ini dengan melakukan penyelidikan dan penelusuran lanjutan. Hasilnya kemudian mendapatkan keberadaan kendaraan sedan BMW F30-3351 AT milik pengemudi berinisial AW dan BMW 3301 CKD atas nama pemilik pengemudi berinisial NPP pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024. Kedua sedan pun telah diamankan dan masih berada di Polres Tangerang Selatan. Mobilnya sih bagus ya, iya. Tapi aduh. Sampai dipakai balapan liar kok sayang rasanya ya. Harusnya bisa berpikir lebih baik lah ya, apalagi dilakukan di tol yang merupakan tempat jalannya para pengendara umum juga di sana. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Ini ada Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI yang kemudian kembali memfasilitasi mediasi
adanya dugaan bayi tertukar di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, Jakarta. Mediasi ini dilakukan 1 hari setelah dilakukan ekshumasi jenazah bayi di TPU Semper, Jakarta Utara. KPAI menyatakan, meskipun mediasi antara orang tua bayi dan juga pihak rumah sakit ini sudah dilakukan, proses hukum di Polda Metro Jaya tetap berjalan. Mediasi tampak dihadiri oleh orang tua bayi yang diduga tertukar, MR dan juga FS, serta ada 4 orang perwakilan rumah sakit. Mediasi sempat dilakukan antara orang tua bayi dan juga manajemen rumah sakit pada tanggal 16 Desember 2024 yang lalu, tapi pertemuan tersebut mediasi itu tidak membuahkan hasil. Dugaan bayi tertukar ini bermula dari kecurigaan orang tua bayi bahwa jenazah yang mereka terima ini berbeda dengan bayi yang dilahirkan. Saya terserah masa dari kuasa hukum saya aja, Mas. Terus nanti ada jaminan bayinya dikembalikan? Dari rumah sakitnya bakal membantu, Mas, untuk carikan anak sakit, mencarikan anak saya. Mencarikan anak. Iya. Artinya tahu kalau anaknya masih ada, masih. Kurang tahu saya. Nanti lihat hasil DNA dulu, Mas, katanya. Mas, tapi sebelumnya ada yang datengin ke rumah, bener Mas? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini telah berlangsung mediasi yang difasilitasi oleh beberapa pihak dari KPAI. Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas proses fasilitasi. Saya juga mengapresiasi kehadiran tim Pak Rauf, Ibu Feni, dan juga pengacara. Dan tadi ada beberapa kesepakatan yang telah didiskusikan dan disepakati. Saya coba ingat-ingat ya. Yang pertama adalah kita bersepakat bahwa kita hendak menunggu hasil tes DNA yang kemarin disampaikan akan keluar dalam waktu paling lambat 2 minggu. Mulai dari ekshumasi kemarin, tanggal 17. Dan kemudian yang kedua, kedua belah pihak bersepakat untuk menjaga suasana agar lebih kondusif dan mencegah polemik untuk dapat menenggang rasa dan menjaga privasi dan kondisi emosi dari pihak keluarga. Dan yang ketiga, dari Jakarta kita beralih ke informasi dari Palembang, pemirsa, di mana seorang remaja putri 13 tahun tewas setelah meminum jamu yang diberikan kakak iparnya sendiri. Miris sekali pemirsa, korban ini bernama Aisyah Nur Fadilah. Korban ini ditemukan tewas di belakang lemari dengan kondisinya sudah terbujur kaku. Dan lokasinya ini berada di Jalan Panca Usaha, Lorong Wakaf 4 di Palembang, Sumatera Selatan. Korban sebelumnya memang sempat nih dibawa ke rumah sakit Bari Palembang, tapi naas nyawanya sudah tidak bisa lagi tertolong. Untuk keperluan penyelidikan dan juga memastikan penyebab dari tewasnya korban, jenazah kemudian dibawa dulu ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumsel untuk diotopsi. Ibu dari korban ini meyakini bahwa anak ini tewas setelah minum jamu karena sebelumnya korban sempat terlibat cekcok dengan kakak iparnya. Wah, ini patut diselidiki kalau begitu. Kita akan tunggu nanti bagaimana keterangan dari pihak kepolisian, hasil otopsinya seperti apa, dan apakah kemudian berlanjut apakah ada kasus hukum di situ? Iya, apakah ada unsur kesengajaan atau seperti apa? Ya, kita beralih ke Bogor pemirsa. Gara-gara tidak diizinkan untuk masuk ke Kebun Raya Bogor saat jam operasionalnya udah mau tutup sebenarnya. Tidak boleh masuk nih karena udah mau tutup. Nah, puluhan anggota Ormas asal Banten tiba-tiba mengamuk di gerbang Kebun Raya Bogor. Kalau kita lihat nih, anggota salah satu Ormas ini mengamuk di gerbang Kebun Raya Bogor pada hari Minggu petang kemarin. Iya, kalau dilihat cukup ramai ya. Dalam rekaman CCTV, para anggota Ormas sudah berkerumun tidak jauh dari gerbang Kebun Raya. Tidak lama, massa mulai merangsek ke dekat gerbang untuk menghampiri satpam yang sedang berjaga. Sedangkan dari rekaman video amatir warga, tampak sejumlah anggota Ormas itu mengejar salah seorang satpam. Bahkan satpam tersebut tak luput dari amukan massa sambil melempar ke bagian pintu gerbang yang sudah tertutup. Sebelumnya pemirsa, 2 bus rombongan wisatawan hendak berusaha masuk lokasi di saat jam operasional wisata jelang tutup. Bagaimana sebenarnya duduk perkara dari kejadian ini dan apa kemudian langkah yang diambil oleh pihak Kebun Raya terkait adanya pemukulan terhadap petugas keamanan mereka? Kita akan mengetahui hal tersebut
dengan berbincang dengan GM Korkom Mitra Natura Raya, Bapak Zainal Arifin. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Zainal. Selamat pagi Pak Zainal. Selamat pagi, Assalamualaikum, Sampurasun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, salam sehat juga Pak. Kalau kita lihat tadi kejadiannya cukup miris, ada yang sampai dikejar, ada yang sampai dipukuli. Bagaimana kondisinya hingga sejauh ini? Apakah ini setidaknya kondisi dari korban pemukulan lah Pak, satpam ini Pak, sejauh ini Pak? Ya, terima kasih Mas Alfat. Tentu kami sangat menyayangkan dan sangat prihatin atas terjadinya tindakan pemukulan, bahkan pengeroyokan kepada anggota security kami. Alhamdulillah, kondisinya sekarang sudah mulai membaik Mas. Ada 5 anggota security kami, bahkan ada 1 sekwan, security wanita yang terjatuh akibat didorong pada saat kejadian itu. Sebenarnya gimana sih Pak ini kan kalau pada hari Minggu? Iya. Silakan dilanjut Pak. Peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, kurang lebih sekitar pukul 4 kurang, dan jam tersebut adalah menjelang tutup berakhirnya operasional Kebun Raya Bogor. Dan saat itu ada 2 rombongan bis yang datang untuk berkunjung ke Kebun Raya, dan rombongan tersebut tidak terkonfirmasi untuk melakukan kunjungan. Pada umumnya kunjungan tersebut dilakukan konfirmasi 1 atau 2 hari sebelumnya. Nah, karena tidak terkonfirmasi kunjungan dadakan, lalu security kami memberikan penjelasan kepada beberapa anggota rombongan bahwa sesaat lagi Kebun Raya akan berakhir operasionalnya, seperti itu. Nah, saat itu tidak terjadi masih biasa-biasa saja, komunikasi berjalan dengan baik. Bahkan dari mereka sudah memahami dan meminta waktu kepada kami untuk melakukan doa saja di depan pintu masuk Kebun Raya. Dan saat itu kami mempersilahkan untuk berdoa di depan pintu masuk Kebun Raya. Nah, selesai berdoa, ya Pak Zainal. Ya, lalu pemicunya apa Pak sampai kemudian terjadi ada pemukulan? Ya, setelah kami berikan waktu untuk berdoa, tentunya petugas kami sudah melakukan sesuai dengan SOP ya, mengingatkan kembali kepada rombongan untuk kembali ke bis. Nah, mungkin terjadi cekcok dan lain sebagainya. Tiba-tiba ada provokasi, kemudian berujung pada tindakan pemukulan dan pengeroyokan kepada anggota security kami. Iya Pak Zainal, mungkin bisa dijelaskan prosedur kalau memang pengunjung atau wisatawan yang secara rombongan ingin datang ke Kebun Raya Bogor itu prosedurnya seperti apa Pak, agar tidak terjadi kesalahpahaman seperti ini? Ya, pada umumnya rombongan apalagi dengan jumlah besar ya, di atas 100, itu biasanya melakukan konfirmasi Mbak, 1 atau 2 hari sebelumnya dengan visitor center kami, sehingga kami bisa mempersiapkan dan menginformasikan kepada rombongan. Jadi kita bisa mengkondisikan apabila terjadi sesuatu di jalan atau terlambat datang. Nah, karena ini tidak terkonfirmasi, maka kami juga... Oke. Nah, terakhir Pak, mungkin singkat saja, apakah dilanjutkan ke jalur hukum? Ya, setelah kejadian kami langsung membawa anggota kami ke rumah sakit untuk dirawat, dan malam itu juga kami sudah memberikan laporan kepada Polresta Kota Bogor untuk memberitahukan peristiwa kejadian pengeroyokan tersebut, dan sebetulnya kami menyerahkan kepada aparat hukum untuk melakukan tindakan penegakan hukum gitu. Baik, terima kasih Pak Zainal atas waktunya bergabung di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita harapkan permasalahan ini bisa diselesaikan baik itu secara hukum maupun secara mediasi, tergantung dari kedua belah pihak, dan kemudian juga kita harapkan kondisi dari security ini bisa pulih kembali. Baik, selamat beraktivitas kembali Pak Zainal. Baik, kita jeda dulu pemirsa, nanti kita akan kembali lagi. Nanti yang bergabung bersama kita ada Ricky Satria. Dia nanti akan membawakan terkait adanya insiden seorang pengemudi ojek online yang menendang pesepeda di jalur sepeda di kawasan Sudirman Tamrin, Jakarta. Usai jeda, kami hadirkan informasinya. Tetap di sini di Apa Kabar Indonesia Pagi. Seorang pengemudi ojek online menendang pesepeda di jalur khusus sepeda di kawasan Sudirman Tamrin, Jakarta.
Peristiwa tersebut menjadi perhatian publik setelah videonya viral di media sosial. Dalam video, terlihat seorang pesepeda bersama beberapa rekannya tengah melaju di jalur khusus sepeda. Di sisi lain, terlihat pengemudi ojol sedang membawa penumpang melintas di jalur sepeda. Driver ojol tampak berusaha mendahului rombongan pesepeda, meski jalur itu seharusnya tidak digunakan oleh kendaraan bermotor. Marah lagi dong! Ketegangan terjadi saat salah satu pesepeda mulai merekam aksi driver ojol. Tidak terima direkam, sang ojol pun menendang pesepeda hingga terjatuh. Dari Jakarta, Yoga, TV One mengabarkan. Aduh, abang ojol jadi sampai viral kan Iya, videonya. ada insiden jadinya di jalur sepeda. Harusnya memang itu jalur khusus sepeda, tidak boleh kendaraan bermotor ya. Ya, betul sekali. Nah, akhirnya ditegur oleh pesepeda jadi tersinggung, jadi emosi. Harusnya nggak boleh gitu ya. Betul. Harus mengakui kesalahan kalau emang salah. Dan harus diselesaikan dengan baik-baik. Kita akan membahas terkait kejadian tersebut bersama rekan kami Ricky Satria yang sudah berada di lokasi untuk membahas terkait hal ini dengan sejumlah narasumber di sana. Baik, Ricky Satria, silahkan. Baik, terima kasih Mala juga rekan Alfa di studio TCI Epicentrum Jakarta. Pemirsa, benar sekali saya berada di salah satu jalur sepeda permanen di kawasan Sudirman, tepatnya di depan FX Plaza, nggak jauh dari GBK. Anda bisa melihat seperti di belakang saya ini kalau memang jalur ini masih dimanfaatkan oleh pengguna jalan raya, tapi spesifikasinya apa? Nah, ini dia nih. Yang memakai adalah sepeda motor. Seperti yang Anda lihat, jalur khusus sepeda permanen ini yang memakai sepeda motor. Saya ingin tahu dari jam 6 tadi saya sudah di sini pemirsa dan menyaksikan sejumlah aktivitas di jalur ini. Mayoritas yang melintas di jalur sepeda ini adalah sepeda motor. Ada sih beberapa kendaraan-kendaraan lain, ya sepeda motor juga, dan tentu saja ada juga para pesepeda pagi tadi. Sejumlah komunitas, berbagai komunitas melintas di daerah sini dengan berbagai macam keperluan. Mereka menggelar sejenis konvoy dari jam 6 tadi sampai sekarang. Saya juga masih terus menyaksikan banyak hal yang terjadi di sini, dan tentu saja saya merasa sepertinya memang ada pelanggaran nggak beres sih di jalur ini. Memang masih banyak sekali kontrol yang longgar dari oknum ataupun dari petugas yang tidak mencegat atau melarang para pengguna jalur sepeda ini untuk melintas. Nah, jam segini sudah mulai sepi karena memang sudah mulai memasuki jalan perkantoran Jakarta, tapi tidak semuanya ya, karena memang masih banyak komunitas-komunitas yang masih melintas di daerah ini, baik dari arah Semanggi menuju Blok M ataupun dari arah sebaliknya. Di seberang jalan juga masih tampak sepi di jalur sepedanya, tapi memang tempo-tempoan ya pemirsa, dengan kata lain tidak setiap saat seperti keramaian di jalur utama yang jarak antara kendaraan cukup dekat dan padat, serta kecepatan yang tinggi lumayan di depan ini. Dan pagi ini saya sudah menggambarkan berbagai macam kegiatan, dan menarik sih ya kalau kita melihat bagaimana kondisi aktivitas di jalur sepeda permanen di kawasan Sudirman di area GBK ini. Nah, masalah hal yang paling viral terjadi hari Sabtu di kawasan Duku Atas, tidak jauh dari lokasi ini pemirsa. Gambar tadi sudah Anda melihat, sepertinya ada antara oknum ojol sepeda motor dengan pesepeda. Mereka konflik, cekcok mulut, dan lalu diduga terjadi pemukulan, penendangan oleh oknum ojol kepada pesepeda, dan pesepeda jatuh gitu katakanlah. Sampai sekarang informasinya belum ada yang melapor ke kepolisian terdekat, namun beberapa komunitas sudah mengetahui peristiwa ini sangat viral dan mereka sudah membahas banyak hal terkait peristiwa tersebut yang terjadi di hari Sabtu lalu. Dan sekarang sudah ada beberapa orang-orang yang kembali melintas di sini, dan saya mau mengajak Anda ngobrol sedikit nih dengan pegiat sosial jalan kota ya, dengan Mbak siapa ini? Oh ya, Mbak Dini. Mbak Dini, selamat pagi Mbak. Pagi. Nah, artinya pagi ini kita harus mengetahui bagaimana hak warga atas kota ya Mbak? Iya, betul. Berdiri, Mbak? Karena memang kan kota ini kan harus ramah ya kepada semuanya ya, dan mengakomodir semua kepentingan dari semua warga kota. Oke deh. Dan yang pasti sosiolog perkotaan pasti mengetahui banget ya bagaimana kondisi jalanan pagi ini. Anda melihat sendiri ya Mbak ya, banyak orang yang tentu saja tidak berhak melintas sini, tapi ada juga yang berhak seperti yang satu ini nih. Ini ada petugas sepeda. Mas, bentar Mas. Mas, dengan siapa Mas? Dengan Ilham. Mas
Ilham, ini emang berangkat kerja atau cuma sekedar olahraga nih? Mau berangkat kerja, Mas. Nah, seberapa bermanfaat sih naik sepeda kerja? Sangat bermanfaat sih, badannya jadi segar dan juga yang pasti hemat juga sih. Sampai kantor mandi lagi? Iya, mandi lagi. Oke, ngantor jam berapa nih? Biasanya jam 8. Baik, semoga masih keburu di daerah mana coba? Di lapangan Banteng, Mas. Baik, semoga masih keburu ya Mas ya. Silakan melanjutkan aktivitas, nanti kita ngobrol-ngobrol dikit dulu ya. Baik, pemirsa, nah tuh ya. Nah, Anda banyak sekali melintas sejumlah kendaraan roda 2 dan juga sepeda, dan sekarang yang pastinya kita akan kembali membahas mengenai fenomena yang terjadi dengan sosiolog perkotaan dengan Mbak Dini alias Mbak Yuanita Apriliandini, dan juga dari sejumlah pegiat sepeda yang tentunya akan kita bahas setelah jeda. Tetap di Apa Kabar Indonesia Pagi. Baik pemirsa, kembali bersama saya Ricky Satria Vargas di Apa Kabar Indonesia Pagi on location, dan sekarang seperti yang saya bilang sebelumnya masih di daerah Sudirman, di kawasan tempat adanya diciptakan jalur sepeda permanen di DKI Jakarta. Mas Ilham, sorry tadi saya cegat lagi ya, kita ngobrol-ngobrol lagi ya habis ini ya. Tetap di sini dulu ya yang pasti ya. Semoga kita masih banyak mendapatkan informasi mengenai kejadian viral yang kemarin. Mbak Dini, sekarang dari sosiolog UNJ, Anda bisa melihat nggak sih ini merupakan praktik sosial, tujuan hidupnya buat sehat bagi para sepeda. Kemudian ada insiden seperti tadi, pastinya mungkin ini bukan yang pertama kali. Anda melihat apa pengaruhnya yang akan terjadi bagi kedua kelompok ini, Mbak, jika terus-terusan tidak ada kontrol? Ya, jadi memang ini kan kalau misalnya kita melihat tujuan dari bersepeda di perkotaan itu kan macam-macam ya. Ada yang untuk bekerja, jadi ada yang untuk efisiensi biaya. Baik. Kemudian ada yang untuk kesehatan. Baik. Ada yang juga untuk menurunkan kadar emisi karbon. Itu ya, karena polusi di udara. Betul, polusi di udara di Jakarta itu kan kota terpolusi ya, tingkat pertama ya sedunia ya. Jadi sangat sangat rendah kualitas udara kita. Nah, jadi tujuan yang baik itu yang memang harus diimplementasikan dalam sebuah tindakan yang konkret, yaitu kebijakan memberikan jalur gitu ya untuk pedestrian, pejalan kaki dan pesepeda, karena kan bisa mengurangi ya tadi ya kadar polusi udara atau emisi gas karbon, di samping yang tadi kesehatan dan sebagainya ya, efisiensi biaya. Nah, memang pada sebuah tataran konsep dan kebijakan itu sudah baik, tapi memang ketika kita bicara lapangan gitu ya, prakteknya di lapangan, nah jalur pedestrian itu penuh ya dengan pedagang kaki lima. Kita mau jalan juga susah, belum diserobot lagi oleh ini pengemudi ojek ya, terutama ojek online. Sama jalur sepeda juga ya, saya lihat kebanyakan justru yang masuk ke dalam jalur tersebut adalah para pengguna motor, baik ojek maupun motor pribadi. Nah, jadi memang tujuan untuk mengurangi gitu kan emisi karbon ini, orang beralih kepada pola hidup sehat. Nah, ini tidak serta-merta mudah gitu loh dapat dicapai. Nah, gitu. Artinya kedisiplinan warga dalam melaksanakan yang haknya dia di jalan raya itu Anda melihat seperti apa, Mbak? Nah, buktinya ini kalau kita bicara lagi. Hak warga kota gitu ya, benar-benar harus dihargai ya, karena pedestrian adalah tempat orang berjalan, kan gitu. Jalur sepeda adalah tempat orang menggunakan transportasi sepeda ya, kan nanti ada juga jalur kendaraan umum ya, busway dan sebagainya, dan juga ada jalur kendaraan yang pribadi ya gitu, mobil-mobil. Nah, tapi memang kendalanya adalah hak warga ini kadang diserobot karena salah satunya kemacetan yang luar biasa gitu ya di Jakarta. Jadi saya yakin kalau memang jalur regulernya itu macet, orang akan masuk ke jalur pedestrian, pejalan kaki dan jalur pesepeda gitu. Nah, ini yang memang menjadi permasalahan gitu. Padahal di situ ada hak para pejalan kaki dan pengguna sepeda yang memang direbut gitu loh ya. Yang hilang berarti haknya. Ruangnya itu untuk menggunakan arena tersebut direbut. Baik. Gitu. Nah, kesadaran warga bagaimana, Mbak? Rendah banget di situasi saat Nah, ini. harusnya ya kita tahu kalau ini jalur pedestrian, pejalan kaki gitu. Jangan digunakan buat yang lain-lain, dagang ya, ojek, motor dan sebagainya. Ini jalur pesepeda, jangan digunakan juga oleh kendaraan di luar sepeda gitu. Tapi ya ini kesadaran yang rendah ini ya, atau awareness yang rendah ini juga memperlihatkan ya
kalau kita tarik kedisiplinan berlalu lintas ya, seperti itu masih rendah gitu di Jakarta ini. Baik. Nah, perilaku para ojol ataupun oknum-oknum ojol ataupun sepeda motor milik warganya lainnya itu juga artinya mereka juga menuntut haknya juga dong, sehingga mereka menerobos jalur sepeda. Nah ini, atau bagaimana? Kalau misalnya sudah terlihat, karena kan selalu jalur sepeda tuh ada tulisannya ya Mas ya, jalur khusus untuk pesepeda gitu kan. Terus ada gambarnya tuh sepeda, bukan sepeda motor gitu. Jadi memang ya itu tadi saya bilang awareness-nya itu kurang gitu. Jadi kedisiplinannya kurang ya. Padahal memang salah satu ya cerminan dari peradaban negara itu sebenarnya tingkat kedisiplinan berlalu lintas. Jadi semakin tertib dan disiplin ya berlalu lintasnya, negara itu bisa dibilang maju karena masyarakatnya bisa melakukan satu kontrol diri, kedua kesadaran, dan ketiga kedisiplinan. Ini kan syarat utama karakter dari negara-negara yang maju. Seperti itu. Baik, kita tahan sebentar. Kita kasih coba dulu mikrofonnya ke Mas Ilham, Mbak. Mas Ilham, kejadian yang terjadi Sabtu kemarin itu Anda melihatnya ini akan memunculkan gesekan nggak sih antara komunitas Anda dengan kelompok ojol? Gesekan kemungkinan besar iya Mas, karena kan juga kasus-kasus sebelumnya kan kayak antara motor dengan sepeda itu kayak ada sensitivitas yang lumayan panas nih di antara kedua belah pihak ini. Karena memang penegakan kedisiplinan hukum itu juga kurang saya lihat. Jadi kayak ada motor lalu lalang masuk jalur sepeda ya kayak ya udah dibiarin aja, nggak ada tindakan yang ini kena tilang nih. Padahal kan katanya jelas ada tilang atau apa, bahkan mungkin ada polisi yang berjaga tapi kayak dibiarin aja. Ada dugaan pembiaran di situ ya. Jadi kayak menormalisasi kesalahan aja. Nah, sadar dengan adanya gesekan ini, apakah Anda udah mencoba Mas untuk melakukan komunikasi dua arah dengan kelompok ojol agar hal ini tidak terjadi lagi di kemudian hari atau bagaimana? Kalau dari komunitas Back to Work dengan ojol itu belum ada, cuman dari Back to Work ini kan karena memang bisa masuk ke kasus hukum. Dari Back to Work siap untuk mendampingi advokasi jika diperlukan penanganan antara yang korban kemarin sama dari ojolnya. Oke, Anda sebagai seorang member dari sebuah komunitas Bike to Work gitu ya, tadi mengatakan sangat memberikan efek kesehatan pada diri Anda. Nah sebenarnya yang terjadi pada peristiwa-peristiwa yang seperti itu, apakah Anda pernah mengalami nggak Mas? Kalau kasus mungkin beberapa kali pernah ngalamin, jadi kayak Mas. Motor tahu-tahu motong jalur Sudah di lama depan. kejadiannya? Ya mungkin ada setahun 2 tahunan yang lalu. Jadi ya akhirnya ya kita jatuh, tapi karena memang mungkin ada orang yang kayak gitu diributin. Cuman kalau saya pribadi ya udah sih tidak melanjutkan ke proses yang lebih. Iya, kalau kita ngeributin nanti malah kita udah capek ngewes, capek emosi, akhirnya malah nanti pulang tuh keadaan emosi nggak stabil, cuman uring-uringan, akhirnya ya udahlah. Ikhlas saja, ambil sepeda karena nggak apa-apa, ya udah lanjut jalan. Oke, kita bicara ketertiban nih ya, ada kedisiplinan di jalur sepeda, khusus sepeda. Anda melihat sejauh mana nih poinnya? Apakah cukup disiplin atau jauh dari harapan atau gimana Mas? Jauh dari harapan nih Mas. Jadi kan sebenarnya kalau kayak di Sudirman ini kan jalurnya ada proteksi. Nah untuk jalur terproteksi itu sebenarnya khusus untuk pesepeda. Mungkin ada beberapa spot di jalan Jakarta, ada yang jalan yang memang dia jalan berbagi, jadi antara motor atau pesepeda itu bisa menggunakan secara bersama, tapi tetap prioritas milik pesepeda. Yang terjadi bahkan di jalur-jalur kayak gini, ini kita lihat juga banyak motor yang lalu lalang, dan motor itu kayak dia nggak memprioritaskan keselamatan pesepeda. Jadi kita naik sepeda pelan-pelan, dia nyerobot, nyalip dengan kencang, kan kita sebagai pesepeda kayak ada rasa takut juga ya kalau kesenggol. Iya baik, tapi ada cerita juga ya Mas, jadi para pesepeda kan juga melenceng keluar jalur juga dong, kiri, kanan, segala macam. Kadang ada sejumlah oknum yang melakukan juga nggak terlihat disiplin juga di jalur sepedanya. Gimana dong? Jadi kalau rata-rata Mas, kalau untuk yang pekerja pesepeda, itu kebanyakan taat jalur. Jadi kalau memang ada jalur sepeda, kita pakai jalur sepeda. Garansi taat jalur ya? Jarang keluar sepeda. Kalau kita keluar tuh biasanya ada beberapa titik yang itu penuh sama ojol, mangkal di situ di jalur sepeda. Akhirnya kan kita nggak bisa tuh lewat jalur situ. Atau mungkin angkot, bajai, mangkal di situ kita nggak bisa. Yaudah kita mau nggak mau keluar dari jalur sepeda. Dan kalau macet di jalur sepedanya nggak ada, kita kan juga dibolehkan tuh lewat jalur trotoar. Cuman memang kita ya itu karena trotoar itu miliknya pejalan kaki, kita memprioritaskan pejalan kaki. Baik. Nah jadi kayak gini Mbak Yunita, jadi sebetulnya sama-sama kedua belah pihak itu saling lapor ya, saling tidak mendapatkan haknya. Nah bagaimana nih menurut Anda kajiannya agar kedua belah pihak mendapatkan haknya,
pesepeda juga dengan tenang, goes, juga ojol, oknum ojol juga tidak menerobos, Mbak. Iya, jadi memang di sini gunanya ada kehadiran negara ya sebagai pembuat kebijakan atau aturan. Dalam hal ini memang Pemprov ya gitu. Jadi Pemprov Jakarta ini harus duduk bersama ya dari komunitas. Ini sebenarnya banyak ya komunitas pesepeda ya. Bike to Work itu hanya salah satu dari banyak komunitas pesepeda di Jakarta. Itu dipanggil lah misalnya perwakilannya ya, ketua-ketuanya. Kemudian ojol itu kan dia juga punya serikat pekerja ya ojek online karena banyak juga ya brand-brand dari ojek online itu sendiri gitu kan. Nah di situ sama-sama merumuskan mana jalur-jalur yang benar-benar ya tadi ya steril ya untuk pedestrian atau pejalan kaki dengan sepeda, mana yang sharing atau berbagi, karena saya tahu sulitnya membagi ruang di perkotaan itu karena terlalu banyak atau padat penduduknya gitu loh. Nah dalam konteks berlalu lintas terlalu banyak kendaraan gitu. Jadi memang nggak mungkin satu lajur itu eksklusif gitu. Ini cuma untuk sepeda, ini untuk ojol, ini untuk kendaraan umum. TJ itu kan atau Transjakarta juga punya jalur sendiri gitu ya. Baik. Nah tapi memang bagaimana memaksimalkan dengan keterbatasan ruang ya di perlalu lintasan ini. Nah itu masing-masing komponen stakeholder komunitas yang terkait harus duduk bersama. Oke, kalau misalnya berbagi ya ruangnya itu atau jalannya itu di titik yang mana gitu. Jadi kan mereka juga berhati-hati, maksudnya nggak kayak tadi Mas Ilham ya, lagi anak-anak jalan pelan strobot masuk ya udah gitu kenceng kan. Jadi dia tahu kalau ini harus lebih berhati-hati karena ini jalan yang untuk sharing atau berbagi. Baik. Gitu. Nah menurut Mbak nih terakhir nih Mbak ya, jalur sepeda Jakarta sudah sangat memenuhi persyaratan atau perlu ditambah? Nah kalau saya sih menurut saya memang masih terbuka ya, terlalu terbuka dalam artian tidak eksklusif gitu. Jadi memang justru membahayakan gitu karena kalau eksklusif dia kan tertutup hanya untuk pesepeda. Baik. Nah kalau terbuka dia sharing. bisa masuk pengguna kendaraan bermotor lainnya ya, terutama motor yang beroda 2 juga gitu. Nah di sini harus jelas gitu titik-titiknya, bahkan kalau bisa pakai rambu-rambu di sini sharing gitu motor dan sepeda. Kalau di sini sepeda saja gitu ya, kalau sini motor saja. Baik. Jadi lebih jelas dengan adanya rambu-rambu itu. Begitu metode disiplin yang Anda usulkan berarti ya Mbak ya? Gitu. Jadi, baik, kita ke Mas Ilham terakhir Mas. Kita udah melihat seperti apa fakta di lapangan dan bagaimana fenomena yang terjadi. Harapannya gimana nih biar sama-sama disiplin, sama-sama enak. Kan komunitas sepeda nggak dari komunitas Bike to Work aja banyak seperti yang Anda bilang. Silakan. Harapannya gini Mas, ya dari masing-masing pribadi sendiri, baik itu yang pengguna motor ataupun sepeda, saling sadar diri. Jadi kita di jalan sama-sama mencari nafkah, kita mencari nafkah yang halal ya, kita coba saling toleransi lah ibaratnya. Dan kita mungkin ini juga, jumlah kita mungkin sedikit pesepeda itu, mungkin sangat sedikit dibandingkan pengguna motor. Tapi dengan jumlah yang minoritas itu bukan menjadi alasan untuk pemerintah mengabaikan hak-hak para pesepeda. Baik. Terima kasih Mas Ilham Asmara langsung dari kawasan jalur sepeda permanen di Sudirman dari komunitas Bike to Work, pegiat sepeda juga ya Mas ya. Selamat kembali bekerja. Dan sebelumnya dari Mbak Juanita Apriliandini, Mbak Dini dari Sosiolog Universitas Negeri Jakarta sudah memberikan kita banyak input soal bagaimana kita harus menegakkan metode disiplin di jalan raya khususnya untuk pesepeda dan juga kendaraan roda 2 di jalan-jalan utama di Jakarta ataupun di kota-kota besar lainnya di tanah air. Kembali ke studio rekan-rekan Andi Kumar dan juga Alfa Tauhid. Baik, terima kasih Riki Satria dari lokasi di Sudirman, Jakarta, di mana di sana dia sudah berbicara dengan sosiolog dan juga pesepeda yang biasa melewati jalur sepeda. Tahu sudut pandangnya seperti apa dan bisa nanti ditindaklanjuti ke depannya. Terima kasih Riki Satria. Kita sementara ini jeda dulu pemirsa, nanti kita akan kembali dengan informasi atau diskusi mengenai putusan dari Mahkamah Agung yang memutuskan menolak peninjauan kembali atau PK yang diajukan oleh 7 terpidana kasus Vina yang katanya tidak ditemukan adanya novum baru ataupun kelalaian hakim. Nah, kita akan bahas itu usai jeda. Tetap di sini di Apa Kabar Indonesia Pagi. Mahkamah Agung memutuskan menolak peninjauan kembali PK yang diajukan oleh 7 terpidana dan 1 mantan terpidana kasus pembunuhan berencana Vina dan Eki di Cirebon. Juru bicara Mahkamah Agung, Yanto, menyampaikan bahwa alasan utama penolakan PK adalah tidak adanya kekhilafan dalam putusan tingkat sebelumnya dan tidak ditemukannya bukti baru yang memenuhi syarat sesuai KUHAP.
Kasus yang terjadi tahun 2016 silam tersebut menggemparkan publik. Usai dikabarkan ada 3 pelaku yang belum tertangkap. Permohonan PK diajukan para terpidana dengan harapan dapat memperbarui putusan hukum. Dalam pertimbangannya, MA menilai bahwa tidak ada kekeliruan dalam proses pengadilan sebelumnya yang dapat dijadikan dasar untuk mengabulkan PK. Dengan ditolaknya PK, maka para terpidana akan tetap menjalani putusan sebelumnya, yakni hukuman seumur hidup. Kuasa hukum para terpidana, Jutek Bongso, menyampaikan bahwa pihaknya telah menghadirkan sejumlah fakta baru, seperti ekstraksi percakapan dari ponsel salah satu pihak terkait, kesaksian yang menyebut kejadian itu adalah kecelakaan, serta pencabutan kesaksian palsu oleh saksi kunci Dede. Lantas, mengapa MA memutuskan bahwa fakta-fakta tersebut tidak memenuhi syarat sebagai novum? Lalu apa upaya hukum lain yang akan dilakukan kuasa hukum para terpidana? Dan apakah kuasa hukum akan mengajukan PK kedua? Mahkamah Agung sudah memutuskan menolak putusan atau menolak PK dari 7 terpidana kasus Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Pertanyaan besar yang kini muncul adalah apakah keadilan sudah benar-benar ditegakkan dalam kasus ini? Dan jawaban dari pertanyaan ini nantinya akan menentukan nasib para terpidana ke depannya dan juga akan mencerminkan integritas sistem hukum di Indonesia. Untuk membahas ini kita sudah bersama dengan narasumber kita di studio. Ada Pak Arianto Sutadi, penasehat ahli Kapolri. Selamat pagi, assalamualaikum Bapak. Ketemu lagi Pak Arianto. Kemudian ada juga Mas Heri Firmansyah, pakar hukum pidana. Selamat pagi Mas Heri. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita ke Pak Arianto dulu. Bapak, menanggapi hasil putusan dari Mahkamah Agung kemarin, reaksi pertama yang Pak Arianto lakukan apa nih Pak? Saya lega, akhirnya PK-nya diputus. Dan leganya dalam arti apa nih? Lega karena sesuai dengan prediksi saya, Pak. Bahwa kasus rame-rame ini sejak dulu kira-kira 2 bulan yang lalu ya, ini nanti hanya bisa dicerahkan dengan putusan PK. Jangan nyalakan sana sini dulu. Nah, sekarang sudah diputus kan? Nah, perkara itu kemudian PK ditolak atau tidak, dari dulu saya mengatakan mau ditolak syukur, mau diterima syukur juga. Kalau ditolak berarti kan kita polisi sudah nggak repot-repot lagi ya. Tapi kalau diterima berarti kan disidik ulang. Saya mengharapkan disidik ulang secara terbuka sehingga rakyat sudah nggak tanya-tanya lagi. Dan ternyata sekarang yang terjadi adalah diterima. Ya, jadi ya syukurlah. Ditolak. Itulah hukum ditolak ya. Itulah hukum yang berlaku di Indonesia. Negara kita itu negara hukum. Kalau seandainya masih ada tidak terima itu, ya silakan ajukan PK 2 lagi. Silakan. Tapi nggak usah heboh-heboh. Rame-rame mengajak masa untuk menghakimi mana yang benar, mana yang salah, nggak akan ketemu. Sampai sekarang kita nggak ngerti siapa yang salah, siapa yang benar, Pak. Tapi Pak Arianto bilang tadi putusan MK mencerahkan nggak hasilnya? Artinya kan balik lagi ke titik nol, balik lagi ke awal jadinya. Jadi orang belum tahu, masih di misteri apa yang kemudian kemarin disampaikan di PK. Maksud saya mencerahkan perjalanan hukum di Indonesia kayak gitu, Pak. Jadi bukan semua kasusnya? Bukan. Semua sengketa yang terjadi itu harus diselesaikan di proses hukum kan gitu, Pak. Sekarang proses hukum ya segitulah. Bisa menilai, menakar keadilan itu betul apa tidak, apa sudah adil apa betul, kita nggak bisa. Secara hukum, kalau negara kita hukum ya itu yang sekarang yang berlaku adalah ini gitu. Kalau masih dinilai kurang adil, ya silahkan yang kurang adil itu menggugat kembali melalui proses hukum. Ya, jadi nggak bikin nggak ikut bikin heboh masyarakat lah gitu. Baik. Baik, kita mungkin tanya ke Mas Heri. Mas Heri, melihat dari putusan Mahkamah Agung kemarin, apakah sudah ada indikasi atau adakah indikasi bahwa putusan ini sudah mencerminkan keadilan dari kasus yang sedang bergulir tersebut? Saya berhati-hati ya bicara itu karena belum baca putusannya secara resmi. Saya nggak tahu apakah kuasa hukum juga sudah menerima atau belum. Tapi memang dari awal warning kita terhadap kasus ini yang paling sulit adalah secara ekstrim ini kan membuktikan yang sangat luar biasa jauhnya. Dalam konteks bahwa dikatakan ini bukan perbuatan pidana karena dianggap tidak ada awalnya dikatakan adalah kecelakaan tunggal, kemudian ditemukan perbuatan pidana selanjutnya harus ada pelakunya. Nah ini kan menurut saya sangat ekstrim sekali untuk membuktikan hal itu.
Jadi inilah pertentangan yang dari awal sudah kita ingatkan akan sulitnya dalam PK ini dalam konteks itu. Di kasus Sengkon dan Karta misalnya, ada putusan yang direvisi yang salah. PMA sebagai kurator dalam konteks ini menilai bahwa ada kesalahan dalam putusan itu ketika ada kesaksian bahwa pelakunya bukan Sengkon dan Karta, tapi orang yang mengakui bahwa dialah pelaku sebenarnya, dan perbuatannya tetap perbuatan pembunuhan, tidak berubah dari tadi yang saya katakan kecelakaan tunggal ke pembunuhan. Nah ini yang mungkin kalau mau jadi poinnya Mahkamah Agung mungkin lebih ke sana, gitu ya. Dan memang yang sekarang bisa dilakukan adalah sebenarnya ketika bicara dalam konteks pembelaan, harusnya bicara bukan membuktikan ini pembunuhan atau bukan perdebatan di situ, tapi lebih ingin membuktikan bahwa mereka ini bukan pelakunya. Menurut saya itu yang jauh lebih ada, tapi mereka bukan pelakunya. Ya, itu yang menurut saya jauh lebih make sense dan akan lebih terukur dan fokus. Saya ucapkan sekarang karena perdebatannya sudah selesai di sana. Kalau saya ucapkan sebelumnya ini bisa jadi bahan untuk PK. Saya menghindari hal itu kan nanti dikira kita memihak kanan atau kiri. Jadi saksi ahli nanti di sana. Alhamdulillah nggak perlu ya. Jadi kita mudah-mudahan mencerahkan. Mas Heri, kalau kita lihat kan ada kemudian sejumlah novum yang dihadirkan gitu oleh kuasa hukum. Betul. Seperti ekstraksi percakapan dari ponsel salah satu pihak. Ada juga kesaksian baru katanya. Lalu juga ada pencabutan kesaksian palsu katanya. Apa itu tidak cukup untuk membuktikan bahwa kasus ini seperti yang dimohonkan oleh para terpidana ini? Ya, kalau kita bicara formalitas itu kan diatur di 263 KUHP berkait peninjauan kembali. Dan tepatnya di ayat 2, dasar untuk mengajukan PK. Ada novum, keadaan baru atau bukti baru yang kita kenal. Ada ditemukannya kekeliruan atau kekhilafan hakim yang nyata dan ada pertentangan dalam putusan tersebut. Nah, dalam konteks novum atau bukti baru pun dari awal kita sudah mereminder. Jangan sampai ada perbedaan perspektif nih. Novum menurut saya dengan menurut Mas bisa berbeda nantinya. Saya beberapa hari yang lalu juga sidang di Pengadilan Negeri Bandung tentang PK. Nah, itu juga saya ingatkan juga ke yang mulia hakim, walaupun yang memutus nanti tetap Mahkamah Agung kan, mereka hanya mencatatkan saja di proses PK tadi. Bahwa novum itu yang mana sih sebenarnya? Apakah novum itu memang benar keadaan baru yang benar-benar baru setelah pasca putusan ditemukan, atau dia keadaan yang sudah ada di masa lampau tapi tidak ditemukan pada saat putusan dilakukan? Tersampaikan. Nah, kalaulah pada saat sebelum putusan itu ditemukan dan dipertimbangkan, maka akan mempengaruhi si putusan. Nah, ini kan jadi perdebatan. Di KUHP, sependek pengetahuan saya, itu tidak ditemukan penjelasan utuh terkait apa itu novum. Maka ke depan kalau kita melihat polemik PK, ya, karena PK ini kan bisa diterima, bisa ditolak, dan kita harus melihat perjalanan PK ini 5 tahun terakhir, banyak nggak yang mengajukan PK dan lebih banyak yang diterima atau ditolak. Dasar penolakannya apa? Itu mungkin perlu dipelajari. Berkaitan dengan pengajuan, misal dasarnya adalah novum tadi. Mengapa kemudian untuk materi yang ini ditolak, yang materi ini diterima? Sehingga tidak ada ditemukan lagi rehtelek dwaling atau kesesatan dalam peradilan. Baik. Yang tadi saya katakan berkaitan dengan pemahaman novum ini kan harusnya ada one dimensional konsep terhadap pemahaman hal ini. Jangan sampai praktisi di antara praktisi khususnya penegak hukum bisa berbeda-beda tafsir mengenai novum itu sendiri, begitu. Nah itu Mas, kalau tafsir dari novum ini sendiri tidak jelas kan ini menimbulkan perbedaan persepsi tentang novum dari tim kuasa hukum dan juga dari hakim. Hakim menganggap ini tidak ada novum, sementara tim kuasa hukum menganggap ini ada novum. Nah itu di kasus-kasus hukum seperti apa harusnya? Ya, ini kan sebenarnya kita harus mempelajari dasar logika ya, bahwa jangan sampai ada pemaksaan logika tanpa relevansi, tanpa bukti. Dalam konteks ini memang kita bicara tidak lagi bicara dalam konteks judek faksi dia, tapi judek juris. Jadi penerapan hukumnya saja. Karena ini agak dalam tanda petik ya ruang gelap, karena kita tidak bisa memahami nilai batiniah dari hakim dalam menilai sehingga menimbulkan keyakinan apakah ditolak atau diterima PK-nya. Maka tadi saya katakan definisi operasional terhadap novum ini harus diperjelas, harus diperkuat. Mungkin ke depan KUHP harus bicara tentang level novum ini yang jelas seperti apa, sehingga tidak ada perdebatan di ranah praktik seperti itu. Walaupun memang perdebatan praktik dengan teori ini selalu akan terjadi sampai hari kiamat pun saya yakin akan terjadi. Nah masalahnya ketika ada satu perkara yang sebenarnya ini diyakini sebagai novum misalnya tadi,
itu kan harusnya dijelaskan dalam amar putusan hakim. Nah, kita nantikan nanti. Lihat dulu ya. Apakah yang didalilkan oleh kuasa hukum pemohon itu dijelaskan secara detail nggak? Ada legal reasoningnya nggak? Jangan-jangan itu diabaikan, diputus dengan mengatakan tidak ada novum. Nah, ini kan menjadi sesat fikir di sini kan? Baik, Pak Rianto, kalau kita lihat dari hasil putusan MA ini, apakah kemudian dengan ditolaknya PK dari para terpidana kasus Vina ini membenarkan apa yang sudah dilakukan oleh Ibtu Rudiana dan sejumlah penyidik lain dari Polres Cirebon dan juga Polda Jabar, bahwa sebelumnya dinarasikan ada rekayasa kasus dan lain sebagainya. Nah, apakah ini kemudian membuktikan bahwa Ibtu Rudiana lah yang benar atau tidak? Dijawab saja deh Pak ya. Tetap di sini di Apa Kabar Indonesia Pagi. Baik, langsung ke Pak Rianto. Pak Rianto, dengan adanya putusan MK yang menolak putusan MA yang menolak PK dari 7 terpidana ini, apakah ini berarti membuktikan bahwa apa yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana dan sejumlah penyidik lainnya di Polres Cirebon dan Polda Jabar ini memanglah yang terjadi sebenarnya? Ya. Dari mula itu kan tuduhannya ya, penyidikan tahun 2016 itu dikatakan direkayasa oleh Rudiana. Ya. Itu tuduhan daripada itu kan. Betul. Saya bilang itu ya belum tentu juga bisa, karena sudah diputus oleh hakim dan sudah inkrah, ternyata itu benar kan gitu kan. Saya waktu itu pertama kali saya menolak bahwa itu Rudiana itu seorang Ibtu bisa merekayasa kasus sampai dari tingkat Polres sampai ke ke jaksa, pengadilan tinggi sampai ke Mahkamah Agung. Janggal. Masa bisa sih Pak kayak gitu kan? Kan nggak mungkin bisa ya. Tapi saya tidak berasumsi itu ya memang kayak gitu ya. Ya nanti lihat aja PK. Nah sekarang kan PK menyatakan kayak gitu ya. Jadi kalau putusannya itu inkrah Pak, berarti berkas perkara yang dibikin oleh Polres dulu itu yang mula-mulanya dari LP laporan dari Pak Rudiana dan kemudian dibikin LP oleh Polres dan kemudian sampai selesai itu, ya itu sudah benar secara hukum yang berlaku di Indonesia kan. Tetapi kalau untuk kejujuran ya Pak, ini apa yang bohong itu Pak Rudiana atau yang bohong itu Saka Tatal dan kawan-kawan, hanya Tuhan yang tahu Pak. Tapi ada nggak sih Pak ruang evaluasi untuk penyidikan awal kasus ini kembali dilakukan Pak? Ya sekarang polisi mau mengevaluasi apa? Karena kenyataannya apa yang dikerjakan oleh polisi itu diakui oleh yang berkepentingan kan, oleh jaksa maupun hakim gitu. Dan kemarin pengacara daripada Pak Rudiana juga komplain pada saya, Pak itu tolong ditindaklanjuti itu Pak, laporan kita tuh yang membuli si Rudiana gitu. Saya pikir polisi ya tidak akan memancing-mancing kekeruan lagi lah. Gitu. Yang penting ini adanya pakai itu ya. Marilah kita lihat bersama dan kemudian kita masing-masing yang merasa tidak adil ya silakan berusaha, tapi dengan cara yang secara hukum. Dan kemudian polisi saya kira tidak ingin memancing kekeruan. Wah ini akan saya teruskan ke sana dan sebagainya. Sampai sekarang kan belum ada reaksi apa-apa. Lihat aja yang kalau polisi itu kan kamtipmas supaya aman dan tertib ya. Tidak ingin memancing kekeruan gitu. Intinya cuma gitu Pak. Jadi kalau dengan PK ini bagi saya juga saya tidak euforia, wah saya hebat, saya menang, enggak sama sekali tidak. Bagi saya ini perkara biasa yang hampir setiap penyidikan itu selalu Pak gitu Pak, hasilnya tidak memuaskan satu pihak dan memuaskan pasti satu pihak itu sudah pasti ada. Baik, Mas Heri, kalau kita lihat dari apa yang diputuskan Mahkamah Agung, disebutkan tidak ada kehilafan judex fakti dan judex juris. Bisa dijelaskan mungkin istilah-istilah seperti ini? Nah, ini juga yang berkaitan dengan poin ini ya Mas ya, bahwa putusan dari peninjauan kembali ini seharusnya menjawab keresahan publik. Jangan sampai publik berspekulasi, berasumsi bahwa putusannya mengapa PK ini ditolak karena ingin menyelamatkan wajah institusi penegakan hukum dari level bawah sampai atas yang sudah terlanjur memutus misalnya. Maka perlu pertimbangan penjelasan tadi bahwa itu adalah dasar mengajukan PK itu kan harus dijawab. Dalil pemohon itu kan harus dijelaskan. Karena yang memutus ini kan harus ada reasoningnya. Mengapa sih kemudian ini dikatakan tidak ditemukan kekeliruan hakim misalnya, bahwa hakim sudah menilai ini dalam konteks ini sudah dibuktikan, atau ada misalnya dalam hal ini saksi yang kemudian ternyata tidak bisa dikategorikan sebagai saksi misalnya karena Anda melihat itu belum terjelaskan berarti? Di PK ini saya belum baca putusannya. Ya, tapi kalau kita menduga-duga, mereka-reka, bisa saja banyak tafsir di sana. Nah, sehingga kalau kita sudah pegang putusannya, kita bisa menilai hal itu secara lebih gamblang kan. Kita bisa beradu debat,
berapa jam pun kita siap gitu untuk hal itu. Tapi dalam konteks ini kita menahan diri karena yang kita lihat hanya bicara dalam konteks secara garis besar saja. Tapi yang kita ingin sentuh adalah apakah materi yang didalilkan oleh pemohon itu dijawab semua dalam PK. Sehingga kalaupun ada pihak yang kecewa terhadap putusan ini, namanya putusan mungkin tidak akan bisa menyenangkan setiap orang. Tapi dalam konteks bahwa dia telah memenuhi rasa kepastian hukumnya dan coba untuk menerbitkan keadilan dalam konteks ini kan yang diperjuangkan oleh teman-teman di PK tadi. Saya rasa sebagai seorang yang profesional semuanya pasti bisa menerima hal itu. Mudah-mudahan keluarga korban juga ataupun keluarga pelaku dalam konteks ini bisa berpikiran hal yang sama. Cuman kan yang dibutuhkan kan bukan konteks itu sekarang ini. Tapi bahwa kalau kita kulik mungkin banyak putusan juga yang perlu dievaluasi secara kualitas putusan. Jangan-jangan putusannya hanya dominan bicara tentang amar putusan yang ujungnya saja. Apakah ini memidana, putusan bebaskah, atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Tapi kemudian kita tidak dibawa dalam cara berpikir hukum, cara berhukum yang kemudian terang benderang bahwa ini memang logika untuk menentukan bahwa ini ditolak dengan dasar A atau B atau C di pasal 263 ayat 2 tadi itu masuk logika hukum kita. Nah, jadi ini yang perlu saya rasa dijelaskan secara detail ya dalam satu putusan, dan adanya reaksi dari masyarakat tentunya menginginkan jangan sampai ini kan sesuatu yang agak tertutup sifatnya karena sudah di Mahkamah Agung, level tertinggi dari satu puncak peradilan, dan dominasi Mahkamah Agung dalam hal ini hakim-hakim yang memeriksa tentunya lebih besar di sana. Nah, maka yang kita titipkan adalah semoga ini bisa menjaga marwah keadilan tadi saja, bahwa dalil dari pemohon itu dipertimbangkan, dibahas satu persatu, dijelaskan secara terperinci, baru kemudian jatuh pada ini pilihannya adalah A atau B atau C tadi. Itu disilahkan saja, memang itu kewenangan hakim untuk memeriksa, mengadil, memutus perkara. Tapi dalam banyak konteks tadi sekali lagi kita bicara tentang kualitas putusan sebenarnya. Bahwa kualitas putusan itu yang akan terlihat dari penjelasan secara menarik, secara hukum tadi, baik teori, prinsip, asas, dan lain sebagainya. Mungkin nanti kita bisa baca sama-sama ya salinan putusannya, apakah dijelaskan secara terperinci. Mudah-mudahan kalau nanti sudah ada putusannya kita bisa membahas itu secara lebih mendalam kan. Agar ini bisa jadi evaluasi tadi kalau Mbak sampaikan, ini adalah evaluasi besar-besaran. Karena PK ini kan hajatnya terpidana atau ahli warisnya tadi. Maka sebenarnya ini peluang terakhir bagi dia, karena selama ini kan yang misalnya jaksa yang mewakili kepentingan negara kan bukan korban sesungguhnya. Terpidana inilah yang dalam tanda petik korban untuk berusaha memperbaiki dengan melakukan upaya hukum luar biasa berupa PK tadi untuk menjawab keraguan-keraguan dalam putusan yang ada pada saat itu yang sudah final and binding ya, di luar dari putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Jadi karena ini upaya hukum luar biasa, harusnya caranya lebih luar biasa. Jangan disamakan dengan putusan yang sebelum-sebelumnya kalau memang ini adalah langkah korektif. Gitu. Cara yang luar biasa sudah dilakukan. Tapi kemudian tadi saya menggarisbawahi soal istilah untuk mengevaluasi putusan ini. Nah, bicara masalah evaluasi, ada sudut pandang dari mantan Kabar Eskrim Pak Susno Haji yang melihat bahwa putusan ini dibilangnya ngawur Pak katanya gitu. Karena ada sejumlah novum sebenarnya yang harus bisa dipertimbangkan oleh majelis hakim. Ini sudut pandang dari seorang mantan Kabar Eskrim begitu Pak. Tanggapan Pak Arianto seperti apa Pak? Bahwa ini disebut sebagai putusan yang ngawur, tidak mempertimbangkan novum-novum yang sudah diajukan. Ya itu ngawur itu kan istilahnya Pak Susno ya. Kalau saya pribadi sebagai polisi, karena saya tidak tahu mengenai bagaimana pembuktian di pengadilan itu cukup itu apa tidak. Kalau saya nggak berkomentar. Itulah keputusan hakim yang dia lebih piawai dalam menghukum. Pak Susno kan nggak pernah jadi hakim kan. Itu statement beliau, silahkan aja mau percaya apa tidak. Tapi kalau saya pribadi, saya tidak tahu persis mengenai bagaimana cara memutus yang adil itu bagaimana, sehingga saya tidak komentar dengan itu. Menurut saya menilai sebuah keadaan atau sebuah barang bukti bisa dijadikan barang bukti baru kan sebagai seorang polisi bisa menilai juga Pak. Setidaknya seperti itu. Kan barang bukti bisa dijadikan bukti apa tidak. Itu kan tergantung dari Pak Hakim sendiri. Kita hanya menyajikan itulah faktanya, tapi penilaian bahwa itu barang bukti yang bagus apa tidak yang bisa dipertimbangkan dalam persidangan, itu hakim yang menilai Pak. Even jaksa pun saya kira nggak bisa, hanya hakim. Nah itulah itu. Jadi menurut saya ya terserah, hukum itu yang berjalan sampai sekarang situ maksimal yang kita buat. Kita jangan menyalahkan pejabat yang sudah
yang memang sudah pekerjaannya begitu, yang kita kemudian memberikan koreksi dari orang yang tidak tahu masalah itu kan gitu. Jadi kan menurut saya kurang wise lah. Baik, terima kasih Pak Haryanto, Mas Heri sudah bergabung bersama kami di Aki Pagi. Kita harapkan ini nanti kasusnya semakin terang. Setelah ada putusan MA ini juga kita menghormati apa putusan MA. Kalaupun para terpidana ini ingin mengajukan upaya hukum lagi, mungkin itu bisa dipersilahkan. Baik, dan pemirsa, itu tadi dialog kita terkait dengan ditolaknya PK dari terpidana kasus Vina dan Eki di Cirebon. Kita akan kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Polda Sulawesi Selatan terus mendalami kasus sindikat uang palsu yang berada di Universitas Islam Negeri atau UIN Alauddin Makassar. Polisi juga telah menetapkan ada 17 tersangka dan mengamankan 98 barang bukti. Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Yudiawan mengungkap soal salah satu tersangka uang palsu yang sempat mengajukan pendanaan pilkada. Namun tidak dapat terlaksana karena tidak ada partai yang mendukung bakal calon pilkada tersebut. Kapolda mengungkap tak hanya mesin, para pelaku juga membeli kertas uang dan tinta dari Cina. Di lokasi yang sama, Rektor UIN Alauddin Makassar, Profesor Hamdan Yohanis mengaku geram dengan ulah Kepala Perpustakaan UIN, Andi Ibrahim, yang menjadikan kampus tempat pabrik uang palsu. Orang nomor 1 di UIN Alauddin Makassar itu merasa sangat malu. Total ada 98 barang bukti yang disita polisi dalam kasus sindikat uang palsu di UIN Alauddin. Barang bukti yang disita diantaranya adalah mesin pencetak uang palsu, lembaran mata uang rupiah, mata uang Korea Selatan, mata uang Vietnam, dan ada juga surat berharga negara atau SBN dan sertifikat deposit Bank Indonesia. Jadi benar-benar banyak sekali yang kemudian direncanakan oleh para pelaku ini. Kita ke Sumeneb, pemirsa. Seorang oknum polisi di Sumeneb, Madura terlibat kericuhan dengan seorang warga. Sang oknum mengajak duel carok setelah seorang warga yang melaporkan kehilangan STNK merasa tidak dilayani yang memicu protes ke polisi. Ini adalah video amatirnya, pemirsa, merekam adanya kericuhan di Mapolsek Kota Sumeneb, Madura, Jawa Timur saat ada seorang oknum polisi bersitegang dengan seorang warga. Nah, oknum polisi ini bahkan sampai menantang carok kepada warga tersebut. Kita tahu bahwa carok ini merupakan duel menggunakan senjata tajam khas Madura, menggunakan celurit. Nah, sang oknum polisi juga ini mengajak duel carok setelah ada seorang warga yang melaporkan kehilangan STNK. Ia merasa tidak dilayani dan itu memicu protes ke pihak kepolisian. Dan ujung-ujungnya ada tantangan duel carok. Maksud sampai nantang carok itu apa? Sampai ini pelayan publik ya? Ke informasi lain, pemirsa, pengemudi ojek online yang tengah membawa seorang penumpang diduga dibegal di tol Jembatan Suramadu, sisi Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Kasus pembegalan ini pun viral di media sosial. Ya, video amatir ini memperlihatkan seorang wanita muda yang diduga sebagai penumpang dari pengendara ojek online nampak kaget dan lesu setelah kendaraan roda 2 yang ia tumpangi diduga dibegal. Berdasarkan keterangan yang dihimpun dari lokasi kejadian, korban dipepet oleh pelaku yang juga berboncengan sepeda motor. Sebelum akhirnya kendaraan korban dan barang penumpang dirampas lalu dibawa kabur. Pihak kepolisian membenarkan kasus pembegalan ini terjadi di tol penghubung Surabaya dan Madura. Namun, petugas belum mendapatkan pengaduan atau pelaporan dari pihak korban. Ojol. Tolong dipantau Suramadu. Korban begal, Dad. Tolong ojol. Tolong dipantau Suramadu. Kita ke informasi jelang libur panjang nih, di mana kepadatan menjelang libur Nataru juga terjadi di stasiun kereta api Pasar Senen, Jakarta. Masa angkutan Nataru dimulai Kamis 19 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025 mendatang. Ya, stasiun Pasar Senen yang berada di wilayah KAI Daop 1 atau daerah operasional 1 ini telah menyiapkan ada 59 kereta api jarak jauh reguler setiap harinya. Terdiri dari ada 27 kereta api dari stasiun Gambir
dan 32 kereta api dari stasiun Pasar Senen. KAI juga mempersiapkan ada 17 kereta api tambahan yang terdiri dari ada 12 kereta api dari stasiun Gambir dan 5 kereta api dari stasiun Pasar Senen. Puncak keberangkatan penumpang, dicatat nih pemirsa nih, diperkirakan akan terjadi pada tanggal 24 sampai tanggal 27 Desember 2024. Meski begitu, stasiun Pasar Senen juga telah dipadati pemudik yang berangkat lebih cepat. Dari tanggal belasan juga sudah mulai ramai stasiun Pasar Senen. Sudah banyak yang mengajukan cuti. Iya, harus cuti lah akhir tahun. Tidak hanya di stasiun kereta, pemirsa, perjalanan melalui angkutan umum kereta, tapi angkutan udara juga dipadati oleh penumpang. Seperti yang terjadi di Bandara Soekarno-Hatta yang nampak dipadati oleh ribuan penumpang pesawat. Ya, hari ini Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta ramai dipadati ribuan penumpang. Antrean terjadi di konter check-in penerbangan domestik sejak pagi. Tujuan keberangkatan para penumpang umumnya untuk berlibur atau pulang ke kampung halaman. Peningkatan jumlah penumpang diperkirakan merupakan dampak kebijakan penurunan harga tiket penerbangan domestik sebesar 10% selama masa libur Nataru. Sudah mulai padat, sudah mulai pulang kampung untuk merayakan Nataru. Coba kita lihat daerah-daerah mana saja yang kemudian menjadi daerah atau destinasi favorit dari para penumpang pesawat ini. Ada rekan kami, Rusdi Muslim di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Rusdi, informasinya hingga sejauh ini peningkatan jumlah penumpang terjadi ke arah mana saja? Ya, Alfa, kita Andi Gubala dapat saya kabarkan dari Terminal 3. Nampaknya libur telah tiba, di mana sejak 3 hari lalu peningkatan penumpang terus terjadi di Bandara Soekarno-Hatta. Jika pada tanggal 18 kemarin terjadi peningkatan 150.000 penumpang, sementara di tanggal 19 pada Kamis kemarin terjadi peningkatan hampir 170.000 penumpang, untuk hari ini mencapai 177 penumpang, yang artinya naik hampir 30% jika dibandingkan biasa. Hal ini memang sudah membuktikan bahwa libur Natal dan Tahun Baru telah tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Untuk itu memang pengelola bandara bekerja sama dengan maskapai terus melakukan peningkatan fasilitas maupun peningkatan untuk penerbangan. Untuk permintaan extra flight sendiri hingga saat ini sudah di angka 650 pergerakan pesawat, yang artinya jika biasanya pergerakan pesawat mencapai 1.000, kini pergerakan pesawat bisa mencapai 1.200. Hal ini memang seiring dengan adanya kebijakan pemerintah terkait dengan penurunan harga tiket mencapai 10% sejak 19 Desember kemarin hingga tanggal 3 Januari. Hal ini membuat antusias para penumpang untuk pergi ke destinasi wisata ataupun ke kampung halaman. Alphard serta Andi Gubala dapat saya kabarkan memang sejauh ini destinasi favorit untuk penerbangan domestik masih didominasi oleh Denpasar, Medan, Makassar, Surabaya, serta Yogyakarta. Namun begitu, bagi penumpang atau calon pengguna moda transportasi udara yang ingin menggunakan pesawat terbang diharapkan tiba 3 jam sebelum keberangkatan. Hal ini seiring dengan panjangnya antrian di counter check-in sehingga untuk menghindari Anda tertinggal dari pesawat terbang. Demikian Alphard dan Adi. Di Muslim, laporan langsung dari Bandara Soekarno-Hatta. Kalau dengar Bang Rusdi jadi pengen nyanyi. Apa tuh? Libur telah tiba, libur telah tiba. Tapi kalau dengar tadi katanya nampaknya libur telah tiba, Bang Rusdi nggak ngeh. Kalau jurnalis gitu, nggak ngeh nih bulan liburan, tetap kerja soalnya. Tadi kita sudahi dulu ya, apa kabar laporan dari Rusdi Muslim tadi. Sekaligus menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Pagi. Tapi kita akan sapa dulu rekan kita, ada Filipus Yonaso yang akan mengabarkan dari kabar utama pagi, apa yang menjadi headline di sana. Filip, silakan. Oh, Bang Alphard kayaknya kangen sama Filipus Yonaso nih. Kalau kabar utama kali ini sama Hijul Akbar kali ini ya, Alphard ya. Nah, nanti kami akan hadirkan berbagai informasi menarik di kabar utama. Salah satunya, ini ada informasi mengenai anak berusia 12 tahun ini yang menderita penyakit pengecilan otak. Dan informasinya anak ini hanya tinggal bersama nenek dan juga ibunya. Nanti kita akan hadirkan informasi langsung dari lokasi tempat tinggal anak itu untuk melihat kondisi perekonomian keluarganya. Langsung bersama rekan kami Alvin Saputra nanti di lokasi. Kami kembalikan ke Alphard dan juga Kumala. Baik, terima kasih Hijul Akbar. Itu tadi informasi di kabar utama pagi. Saksikan saat setelah Apa Kabar Indonesia Pagi. Akhir kata, saya Andi Kumala. Saya Alphard Tauhid pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.